Ini menyangkut seorang mualaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya tidak akan jemu-jemu lagi untuk membahas dan membaca satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 108. Tujuan saya membaca surat ini Bapak Ibu agar teman-teman kita dari seberang, khususnya para penghujat Hamasyah, para penghujat Kristus, mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mereka imani, jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti mereka, sudah memberikan peringatan kepada mereka agar mereka tidak lagi dan tidak pernah menghina sesembahan yang tidak mereka sembah, tidak menghina Tuhan agama lain, tidak menghina sesembahan agama lain, tidak menghina akidah agama lain, tidak menghina iman agama lain. Di dalam surat Al-An'am ayat Al-Quran surat yang ke-6 ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang diimani oleh saudara kita dari seberang, berkata, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini Bapak Ibu sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang diimani oleh para mukallaf, supaya mereka tidak mencaci maki, tidak memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jelas sekali tertulis. Tetapi kita selalu melihat para mukallaf selalu menghina iman agama Tuhan agama lain, khususnya Tuhan Yesus Kristus. Mereka hina, mereka olok-olok, mereka caci maki. Dan kita melihat tadi pagi ada yang langsung bayar harga setelah menghina Tuhan Yesus. Setelah Alkitab dia kentutin, ditaruh di pantatnya, tidak lama kemudian dia bayar harga. Jangan sampai mu'alaf yang masih diberikan kesehatan, kalian mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Kalian harus benar-benar taat terhadap agama yang kalian anut sekarang. Harus benar-benar taat, turuti, patuhi terhadap perintah agama kalian, terhadap perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-108, bahwa kalian dilarang untuk mencaci maki, memaki sesembahan lain. Ini sudah diberikan peringatan. Kalian taati atau tidak? Kalau tidak kalian taati, berarti kalian durhaka terhadap Tuhan yang kalian imani. Ya, tuh kalian durhaka. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah video yang disampaikan, yang diulas oleh saudara kita, Bang JDP Channel. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat baik bagi saya, karena kami saling mengingatkan satu sama yang lain, saling mendoakan, dan beliau juga sangat sering kontak saya, begitu juga sebaliknya saya sangat sering kontak beliau. Kami saling mendoakan, saling mensupport, dan saling berbagi satu sama yang lain. Bagaimana pembahasan beliau, bagaimana ulasan beliau? Mari sama-sama kita simak baik-baik video berikut ini. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebelum Ustadz Agustan
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ternyata seorang tokoh bangsa ini, yaitu Bapak Ade Armando, telah memberikan nasihat dan saran-saran beliau kepada Ustadz Mualaf ini. Bahkan video yang akan kita tonton bagaimana juga Ustadz Agustan pernah kecewa dengan Islam, kecewa dengan Ustadz dan orang-orang Muslim, kata dia dalam sebuah video, sahabat. Dan video berikutnya akan kita lihat bagaimana seorang ketua Mualaf terus terang berkata bahwa apa yang dilakukan Agustan adalah kesalahan, dan dia katakan itu memang salah gitu. Jadi seakan-akan dia berkata bahwa ketika dia melakukan penghinaan terhadap kitab orang Kristen, itulah penyebabnya, makanya terjadi hal yang seperti itu. Video ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada anak Ustadz Agustan yang masih setia ikut Yesus. Buat anak Ustadz Agustan, apabila Anda melihat video ini, mohon maaf saya terlebih dahulu. Sebaiknya jangan ditonton jika itu menimbulkan luka. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya untuk membangun iman, hanya untuk dakwah, penyampaian, pemberitaan kabar baik, agar tidak ada lagi orang yang menghina Tuhan, agar tidak ada lagi orang yang terkena malapetaka karena menghina Tuhan orang Kristen, kitab orang Kristen. Karena Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Ketika kita berseru, memohon kepada Dia, Tuhan kita itu pasti mendengar dari sorga, karena Dia mendengarkan seruan setiap umatnya. Yuk kita tonton beberapa video berikut ini. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara Muslim, ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Ini menyangkut seorang mualaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya. Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mualaf lainnya. Ya, ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error.
Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mualaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Para mualaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mualaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Saya berharap Agustan mau belajar dari sang putri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Kondisi Koko udah kritis, setengah otak Koko sudah tergenang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Agustan, Pak Agustan sekarang kritis. Benar, dia pernah berbuat salah. Tidak ada satu orang anak Adam pun yang tidak berbuat dosa dan salah. Dan dia sudah menyesali, sudah bertobat. Saya yang melarang dia untuk kembali bermain medsos. Bagaimanapun dia saudara kita seiman. Kita doakan semoga Allah beri kesembuhan. Dan sakit adalah cara Allah gugurkan dosa. Dan mudah-mudahan kalaupun dipanggil dalam keadaan sudah kembali. Ya Ya sahabat yang terkasih, saya pribadi turut sedih atas kepergian Ustadz Agustan. Saya pribadi masih menginginkan pertobatan dia dibanding kematian dia, sahabat. Tetapi biarlah semua Tuhan yang berkehendak, sahabat. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, kita hanya hamba, sahabat. Saya sangat salut dengan anaknya Ustadz Agustan ini. Bagaimana kesetiaan anaknya tetap mengiring Yesus. Padahal sudah berkali-kali dijanjikan oleh almarhum Ustadz Agustan. Dia berkata apabila anaknya mualaf akan lakukan pesta besar se-Indonesia. Itu adalah janji daripada almarhum kepada anaknya apabila mau masuk Islam. Tetapi bertahun-tahun janji itu tetap tidak bisa tergenapi. Karena anak almarhum tetap ikut Yesus. Saya salut dengan kesetiaannya. Saya percaya ada rencana anak almarhum untuk bapaknya yang dia kasihi. Karena ajaran Tuhan Yesus, saudaraku, adalah ajaran kasih. Saya percaya dia ingin jadi terang dan garam bagi keluarganya, bagi ayahnya, terkhusus ya. Karena dia tahu, sejahat-jahat apapun ayah kita, dia tetap ayah kita. Sebaik-baik apapun ayah orang lain, dia tetap ayah orang lain. Ayah kita tidak akan pernah tergantikan. Sekalipun kita punya ayah angkat, dia tidak akan pernah bisa menjadi ayah kandung kita, sahabat. Ya, tidak akan pernah. Karena sejarahnya sudah pasti beda. Gitu. Ayah kandung kita tidak akan pernah tergantikan. Anak kandung tidak akan pernah tergantikan. Itulah namanya keluarga. Jadi
Selain orang tua punya tanggung jawab kepada anak, anak juga harus punya tanggung jawab kepada orang tua. Itulah namanya keluarga, sahabat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ade Armando ya cukup menggugah hati kita juga. Bahkan Bapak Ade Armando berterus terang bahwa itu adalah teguran daripada Tuhan, kata dia. Karena setelah maaf ini ya, dia pantatin dan kentutin Alkitab. Almarhum Ustadz Agustan langsung mengalami sakit penyakit yang terus menerus, bahkan berkali-kali mengalami namanya kelemahan tubuh. Kalau saya melihat memang ketika almarhum berkata, kalau memang Tuhan orang Kristen itu hebat, saya pasti diazab dalam 30 hari ini. Kenapa Tuhan tidak azab dia dalam 30 hari, saudaraku? Saya melihat ya, dan saya merasakan Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar, punya belas kasihan yang begitu luas, sahabat. Dia masih menunggu pertobatan dan kesadaran dari penghujatnya. Bahkan melebihi dari waktu 30 hari, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk sadar kembali kepada dia. Itu merupakan rencana Tuhan, sahabat. Tetapi saya percaya, saudaraku, lewat ketetapan Tuhan, tiba waktunya, tiba saatnya sesuai dengan keputusan Tuhan. Tuhan melakukan kehendaknya. Kita tidak bisa batasi hal itu, saudaraku. Dan saya merasakan ini hanya pendapat pribadi saya. Kenapa tidak diazab selama 30 hari setelah dia kentutin dan pantatin Alkitab? Karena Tuhan menunggu kesadaran dan pertobatannya. Tetapi beberapa bulan ditunggu-tunggu masih belum juga bertobat, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya, saudaraku, kehendak Tuhanlah yang jadi. Gitu, sahabat. Jadi saya pribadi cukup berduka cita sedalam-dalamnya, khususnya buat keluarga atau saudara-saudara almarhum Ustadz Agustan, secara khusus saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang masih setia iring Yesus. Tetap kuat, tetap tabah, doakan, jangan pernah membenci, jangan pernah memusuhi, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Serahkan semua kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak. Kehendaknya jadi di bumi seperti di sorga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silakan Bapak Ibu komentar, dan kita pergunakan jari kita untuk memberikan komentar yang positif. Terima kasih, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para penghujat-penghujat Kristus yang masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukungan doa dan bawa pelayanan Habaget dalam buka syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang tercerahkan, banyak orang mendapatkan Siratul Mustaqim, jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih.